Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Masih dengan pembelajaran 7 ya, kita akan bahas buku LKS-nya. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita buka LKS-nya. Ini masih lanjutan yang buku cetak kemarin ya. Kalau di LKS pelajaran 2 masih beriman kepada malaikat. KD yang kita akan pelajari 3.4 memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Kemudian 4.4 ini praktik ya. Kemarin Ibu sudah minta kalian menyebutkan nama-nama 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, ini kayaknya Salman belum kirim ya. Di sini melakukan pengamatan diri ya. Pengamatan, jadi Ibu tidak minta yang untuk mengamati alam sekitar ya, jadi Ibu minta menghafal 10 nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya ya. Kita lanjut lagi ke halaman 14 ya. Oke, kita lihat pembahasan materinya. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur. Malaikat termasuk makhluk goib, artinya makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat diraba oleh tangan manusia serta tidak dapat dideteksi dari teropong dengan alat yang paling mutakhir sekali secanggih apapun ya. Jadi ingat, malaikat adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat dari mana segi manapun ya. Kemudian malaikat ini adalah termasuk rukun iman. Kita sebagai umat muslim harus percaya ya. Rukun iman yang kedua yaitu percaya kepada malaikat ya. Kita lanjut, sebagai makhluk gaib, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak mengantuk, dan tidak pernah tidur. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Malaikat adalah makhluk yang suci, artinya tidak pernah berbuat dosa. Ia adalah makhluk Allah yang paling taat dan patuh ya terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, jadi ini malaikat memang benar-benar diciptakan oleh Allah seperti tidak makan dan minum ya. Kemudian tidak memiliki nafsu, beda dengan manusia. Kita lihat di sini ada firman ya. Ya yuhal, apa tuh, nggak kelihatan, nggak jelas. Tunggu ya. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghilazun siddadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ya. Penjaga malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi di sini ya, api neraka itu tercipta dari manusia yang dibakar ya dengan batu ya. Nah, nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah. Malaikat berbeda dengan manusia yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala ya. Jadi malaikat berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan Allah dari tanah. Manusia termakhluk makhluk yang lemah dan mudah tergoda. Manusia kadang-kadang taat pada Allah dan kadang-kadang melanggar larangan Allah. Jadi itu nggak kelihatan. Jin juga berbeda ya dari malaikat dan manusia. Jin diciptakan Allah dari api halus dan setan diciptakan dari api yang kasar ya. Jadi jin dan setan berbeda dari jenis apinya ya. Kalau jin itu dari api halus, kemudian setan dari api yang sangat kasar. Setan selalu ingkar kepada Allah, selalu berbuat jahat dan berusaha menjerumuskan manusia untuk berbuat jahat agar nanti di akhirat masuk ke dalam neraka jahanam ya. Jadi jin dan setan memiliki perbedaan. Kalau jin ada yang patuh terhadap perintah Allah, ada juga yang suka melanggar perintah Allah. Kalau setan memang benar-benar ini perbuatannya selalu ingkar ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan penciptaan antara manusia, malaikat, jin diterangkan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya sebagai berikut.
An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqati malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min mariji min narin wa khuliqa adama mimma sufilakum. Ya, yang artinya di sini dari Aisyah berkata Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan, ya, dari tanah manusia. Oke, sekarang kita lihat yang B, nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, ini adalah tugas kalian nih kemarin ya, tapi belum ada kumpul. Tidak perlu menghafal, boleh kalian baca saja ya. Tapi kalau bisa kalian hafalkan. Kita lihat di sini jumlah malaikat itu sebenarnya sangat banyak sehingga tidak seorang pun yang bisa menghitungnya. Jumlahnya yang pasti hanya Allah saja yang dapat mengetahui. Jadi cuma Allah yang mengetahui berapa jumlah banyaknya malaikat. Kita selaku umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 10 malaikat saja, sebagaimana firman Allah sebagai berikut, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, ya, yang artinya dan tidak ada yang mengetahui tentara Allah, ya, malaikat melainkan hanya diri dia sendiri. Nah, 10 nih malaikat yang wajib diketahui, ya, yang disebutkan di atas mempunyai tugas berbeda-beda. Para malaikat selalu taat pada perintah Allah, yang mampu menjalankan tugas yang diberikan Allah dengan tidak pernah meminta imbalan atau balasan dari Allah, ya. Kita lihat di sini nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, kemudian Israfil meniup sangkakala, ya. Yang keempat Ijroil mencabut nyawa, yang kelima Munkar, ya, dan Nakir nih, ya, bertanya di dalam kubur. Kemudian ada Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, ya, Malik menjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Kemudian kita lihat bagian C, sifat dan perbedaan malaikat dengan makhluk lain. Malaikat berbeda dengan manusia, diantaranya perbedaannya adalah malaikat tidak berjenis kelamin, ya, jadi malaikat itu tidak ada jenis kelamin. Kemudian sedangkan manusia berjenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Semua malaikat taat dan patuh, ya, malaikat patuh nih, nggak ada yang melanggar. Manusia kadang-kadang patuh, kadang-kadang taat, ya, kadang-kadang ingkar. Kemudian malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Kita buka lagi halaman 16, 17. Malaikat tidak makan dan minum, sedangkan manusia makan minum, ya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur, sedangkan manusia dari tanah, ya. Di sini ada perbedaan antara malaikat, jin, setan, dan iblis. Nah, ini perbedaannya. Jadi di sini malaikat makhluk yang paling taat, ya, sedangkan iblis, setan adalah makhluk yang selalu durhaka. Jin ada yang beriman, ada yang pula yang ingkar, ya. Dari segi penciptaannya, malaikat dari nur, iblis dan setan ini diciptakan dari api. Ada yang diciptakan dari api kasar ataupun jin dari api halus, ya. Jadi kita harus percaya tentang adanya alam goib, termasuk makhluk goib yaitu malaikat. Jika dalam kehidupan kita mempercayai adanya malaikat, maka amal perbuatan kita akan terkontrol karena kita percaya adanya malaikat yang selalu mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Ya, oke, lihat di sini ada fungsi iman kepada malaikat. Apa sih fungsinya? Yang pertama, memperkuat keyakinan, ya, meningkatkan rasa taat menjalankan perintah Allah. Kemudian ketiga, meningkatkan rasa takut jika meninggalkan perintah Allah, ya. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam tingkah laku maupun tutur kata, ya. Yang keempat, memperteguh pendirian dan menegakkan kebenaran. Yang keenam, ya, tidak takut menghadapi kematian. Yang kita lihat di sini perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Bagaimana perilaku kita? Nah, suka bersedekah, ya, tolong menolong, pokoknya kita harus berbuat baik, ya. Kita harus takut kepada perintah larangan Allah, ya. Jadi jangan menjalankan segala larangan Allah. Dan ingat, Allah punya malaikat yang tugasnya mencatat, ya, amal baik kita. Kemudian ada juga gemar menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Kalian pastinya tentu sudah tahu, ya, apa larangannya, apa perintahnya. Oke. Nah, kita lihat di sini, ya, ada aktivitas kelompok. Ini tidak perlu kalian kerjakan, yang kalian kerjakan adalah halaman 11
18 ya. 18 sampai 20 kalian kerjakan. Oke, lah jadi di sini kerjakan latihan halaman 18 sampai 20 ya. Jadi pembahasan pembelajaran 7 untuk di buku cetak dan buku LKS selesai. Selamat mengerjakan ya. Selamat pagi dan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.